Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Novita Estiana Fadila. Di sini aku akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya ngeplot plottingan antena pola radiasi pada Origin Lab. Nah, yang pertama kita sudah mendapatkan data daya dari antena yang kita ukur menggunakan trainer kit ya teman-teman. Melalui ini saya menggunakan data pengukuran antena horn dengan kondisi lingkungan indoor. Nah, ini tuh datanya masih data mentahan. Saya mengambil data ini per 10 derajat. Nah, gimana sih caranya agar data ini tuh nggak kebesaran gitu? Caranya untuk menormalisasi adalah ini. Jadi kita cari yang mana sih yang maksimal dengan rumus ini. Setelah itu kan didapetin nih nilai paling tinggi dari data tersebut. Daya penerimanya itu yang paling tinggi ada di min 62,2 dB. Nah, itu terus dari sini kita buka kolom lagi. Itu kita masukin rumus yaitu dengan cara B1 dikurangi dengan B38 ini. Jadi tiap data ini dikurangi dengan nilai yang paling tinggi. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalian bisa lihat rumusnya Excel-nya ya. Nanti tinggal di-copy saja, tinggal kita tarik ke bawah. Dan otomatis akan ini akan ternormalisasi datanya. Nah, data ini satuannya dalam dBm. Nah, teman-teman kalau mau ngukur directivity itu dari intensitas daya penerimaan tertinggi hingga min 3 dB. Jadi dari 0 ini sampai min 3 dB ini merupakan main loop-nya ya teman-teman. Ini hapus saja deh. Dan dari sini bisa didapatkan. Nah, jadi total intensitas daya-nya ada sekitar 40 derajat. Ini dalam kondisi horn indoor dan pengukuran polarisasi pengukuran polarisasi horizontal ya teman-teman. Maaf. Setelah didapatkan data tersebut, kita copy derajat, kita blok untuk bagian derajat dan bagian data yang dinormalisasi kita blok. Lalu kita copy dan kita pastekan ke origin ini. Nah, seperti ini. Aduh, datanya ini ikut copy, guys. Kita hapus dulu. Nah, setelah itu untuk plot pola radiasinya bisa mudah saja sih teman-teman. Tinggal di blok, lalu pilih untuk radar. Mana? Nah, pola yang terlihat ini merupakan pola dari data pengukuran ini. Nah, bisa berhenti untuk di sini saja untuk pola radiasi. Namun untuk pengukuran directivity dan gain, bagaimana sih cara menentukan main loop dan kita menambahi main loop serta poin dari gain sama directivity. Nah, caranya tuh seperti ini. Pertama kita pindah dulu ini.
ke kolom B. Nah, jadi gimana sih cara nentuin directivity itu? Directivity itu dihitung dari main loop. Main loop adalah berkas, lebar berkas tengah daya. Nah, bagaimana cara kita nentuin lebar berkas tersebut? Nah, lebar berkas tersebut itu ditentukan dari nilai tertinggi suatu daya yang diterima hingga turun min 3 dB. Jadi daya yang tertinggi itu berapa? 0. 0 kan? Aku buka ini kolom lagi, aku copy sini 0, 0. Lalu ini juga 0 karena batasnya sampai min 3 dB. Jadi ini masih ikut. Selanjutnya ada min 3,9. Nah, ini min 3,9 tuh ngikut gak sih? Nanggung banget kan? Nah, tapi karena data yang aku ambil di sini per 10 derajat, jadi ini ngikut aja karena di antara min 0,9 sampai min 3,9 itu masih terdapat nilai min 3 dB. Jadi kalau misalnya kalian di sini tuh min 2 dB, tapi di sini min 4 dB, nah itu dimasukkan sekalian karena di antara min 2 dan min 4 itu ada nilai min 3. Nah, di sini juga sama dimasukkan sekalian min 3,7. Karena di antara angka 0 dan angka min 3,7 itu ada angka min 3 dB. Nah, ini di copy ya teman-teman ke derajat 360 karena derajat 360 itu sama dengan 0 derajat. 360. Nah, setelah itu kita plot, kita blok dulu pertama-tama dari AX, B, dan C. Lalu kita pilih R polar, theta X, dan RY. Nah, pola yang terlihat tuh bakalan kayak gini. Mungkin kalian bingung ini pola apa dan gimana. Nah, ini nanti diklik 2 kali untuk penggarisnya ini. Agar muncul settingannya teman-teman diklik 2 kali. Kok nggak muncul? Kita ulangi sekali lagi. Kok nggak muncul? Bisa sama datanya? Sepertinya tidak. Kita coba ke AXB. Nah, ini kok masih sama, nggak muncul. Seharusnya teman-teman pakainya tuh polar, theta X, dan RY. Kenapa ya tidak muncul settingannya?